就能更好的掩护巨力点。罗峰，快！ Halo Donghua Lovers, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan rekapan cerita Donghua Swallowed Star, bagian ke-152, yang Mimin ambil langsung dari novelnya. Dan berhubung spoiler alur cerita ini yang serial aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama, begitupun dengan ceritanya, yang bisa saja akan ada sedikit perbedaan dengan serial aslinya. Sekian informasinya, dan yuk dengarkan langsung alur ceritanya. Kisah dimulai dengan menceritakan Noulan San yang tampak geram, saat melihat Luo Feng melangkah meninggalkan mereka, yang saat itu masih berada di aula utama ruang virtual ladang pembunuhan. Di sela itu terlihat, dua tentara bayaran alam semesta berkepala botak yang berasal dari kota Naga Utara, berjalan mendekatinya sambil tertawa. Di sela itu terdengar, si pria berkepala botak yang diketahui bernama Kun Si berkata, "Tuan Nuolan San, Luo Feng dan dua temannya itu hanyalah tiga bocah nakal yang pantas untuk diberi pelajaran. Jika Tuan Nuolan San tidak keberatan, kita akan mencari dan menghancurkan tubuh aslinya di dunia nyata," ucap Kun Si, dan dibenarkan oleh si pria botak lainnya. "Benar Tuan Nuolan, dan sebaiknya kita pergi ke ruang pertemuan tentara bayaran alam semesta untuk membahas masalah ini," ucap si pria botak lainnya. Mendengar ucapan itu, Noulan San pun segera melihat ke arah Heruo dan Buleimu dengan tatapan dingin sembari berkata, "Tunggu sebentar," ucap Noulan San, sembari memanggil Heruo dan Buleimu. "Hei, kalian berdua kemarilah," panggil Noulan San. Mendengar panggilan itu, Heruo dengan kulit pucat dan rambut merah, bersama dengan Buleimu pria kulit hitam bertubuh besar dan kekar itu saling pandang, dengan jantung berdebar-debar ketakutan, mengingat status dan kekuatan Noulan San, yang saat itu sedang bersama dua pria botak yang merupakan instruktur mereka berdua. Dengan kata lain, jika Noulan San ingin membunuh mereka, maka itu akan sangat mudah. Di sela pemikirannya itu, Heruo mengerang pelan. "Luo Feng, kamu benar-benar telah mengacaukan kami," gerutu Heruo, sembari melangkah mendekati Noulan San. Sesaat setelah menemui Noulan San, Heruo dan Buleimu pun langsung memberi hormat pada Noulan San. Sementara Noulan San, tanpa basa-basi ia pun berkata, "Berapa nomor kontak jagat mayanya?" tanya Noulan San, membuat Heruo dan Buleimu sedikit terkejut, sembari menatap lurus ke arah dua instruktur militer tingkat alam semesta, yang merupakan instruktur mereka. Di depan seorang pejuang kapak pertempuran, serta dua instruktur militer, keduanya hanya bisa menundukkan kepala dan bertukar pandangan. Selang beberapa saat, akhirnya Heruo pun berkata dengan lembut, sembari menyebutkan nomor jagat maya milik Luo Feng. Setelah mengetahui nomor akun milik Luo Feng, Nuolan San pun mengangguk, sembari berbalik dan pergi, diikuti dua instruktur botak yang melangkah di belakang Noulan San. Sementara di bumi, tepatnya di tempat berdirinya kastil milik Luo Feng yang berada di halaman Danau Barat. Tampak saat itu, bagian-bagian kastil yang sebelumnya telah hancur akibat serangan dari armada keluarga Noulan, tampak saat itu, semua kastil sepenuhnya telah dibangun kembali. Dan bukan itu saja, saat itu Luo Feng juga telah memasang kastil tingkat D1, yang sebelumnya telah dipesan khusus olehnya. Sementara di sekitar kastil, telah dipasang sistem pengawasan dan keamanan planet, serta banyak satelit pengintai dan sistem pertahanan, yang telah ditempatkan di seluruh tata surya, yang sebagian besarnya dikendalikan dari kastil miliknya. Terdengar saat itu, Luo Feng yang sedang berada di dalam ruang kontrol, tiba-tiba dihampiri seorang bawahannya. "Tuan, di sekitar area lubang cacing sudah ada 3 kelompok yang masuk. Yang pertama adalah kapal kelas D3, yang kedua kapal kelas D1, sedangkan yang ketiga adalah kapal kelas C8, lapor bawahan tersebut." Mendengar laporan itu, Luo Feng yang saat itu berdiri di dalam ruang kendali utama sistem pertahanan bumi, ia pun segera melihat ke arah 3 layar besar yang mengambang di hadapannya. Tampak saat itu, masing-masing layar menampilkan kapal alam semesta yang berbeda. Dan adegan itu,
menyebabkan Luo Feng sedikit mengerutkan alisnya sembari bergumam. Sepertinya kelompok ini dari 3 kelompok yang berbeda. Dan jika dilihat dari level kapal milik mereka, maka bisa disimpulkan kekuatan dan level dari masing-masing kelompok. Dan kemungkinan besar, dalam kapal gelombang pertama, memiliki prajurit tingkat alam semesta. Sementara gelombang kedua, kemungkinan besar, merupakan kelompok pejuang elit di tingkat bintang, atau bahkan memiliki pejuang level alam semesta. Sementara gelombang ketiga, kemungkinan besar adalah sekelompok prajurit level bintang, gumam Luo Feng, sembari melakukan perhitungan dengan cepat di dalam pikirannya. Sejak dia membuat permintaan untuk menjadi pemimpin bumi, satu-satunya cara untuk menuju bumi adalah dengan melewati lubang cacing, dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa selama 2 tahun 8 bulan, yang otomatis, metode dan informasi ini pasti telah diketahui oleh para eselon atas di Kekaisaran. Oleh karena itu, akan ada kekuatan lain yang mengirim tim pengintai kecil, gumam Luo Feng, yang sebelumnya telah memperhitungkan hal tersebut. Di sela itu terdengar, Babata berkata, "Luo Feng, saat ini kamu memiliki surat baru di jaringan virtual alam semesta," ucap Babata. "Surat? Surat dari siapa?" tanya Luo Feng, lalu segera memasuki ruang virtual alam semesta. Tampak saat itu, setelah memasuki ruang virtual, Luo Feng segera duduk di kursi, dan dengan cepat menarik surat anonim yang tidak diketahui siapa pengirimnya. Sesaat kemudian terlihat, Luo Feng memasang ekspresi serius, saat mulai membaca surat, yang ternyata berisikan peringatan untuk Luo Feng. Yang dimana saat itu, di dalam surat tersebut tertulis, tentang bahaya besar yang akan terjadi, jika Luo Feng berani mengeluarkan kapal otomatis alam semesta. Dan akan lebih baik jika menukarnya dengan beberapa hadiah. Bunyi dari isi surat yang ternyata berasal dari Noulan San. Membaca isi surat tersebut, Luo Feng pun tersenyum, sembari melihat penawaran dalam jumlah besar dari Noulan San. Namun kali ini, Noulan San tidak ingin membeli bumi, dan hanya akan berbagi kendali untuk mengatur bumi. Dengan kata lain keduanya akan berbagi keuntungan seperti sistem saham, dengan Luo Feng sebagai pemegang saham utama, dan mempertahankan status kepemilikannya atas bumi. Sementara keluarga Nuolan San, akan memiliki status yang lebih kecil darinya. Dan sebagai tanda jadi ikatan kerja sama antara mereka, Luo Feng harus memberikan kapal otomat kepada keluarga Nuolan San. Memikirkan cara tersebut, Luo Feng sedikit mengusap dagunya sembari berkata, sebelumnya keluarga Nuolan San terus melakukan banyak hal untuk menjarah harta karun bumi. Tapi, kali ini mereka malah menawarkan kerja sama untuk mengatur bumi, dan yang mereka inginkan hanyalah kapal otomat alam semesta, gumam Luo Feng, sembari terus mengusap dagunya. Di sela pemikiran itu terdengar, Babata berkata, "Luo Feng, jangan berikan kapal itu pada mereka," ucap Babata, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Saat ini kapal planet Yunmo sudah rusak parah, dan sangat sulit untuk memperbaikinya. Ketika kamu menjadi lebih kuat, kamu akan bisa mengambil kapal otomat tersebut. Asal kamu tahu, tingkat teknologi ras automaton jauh melebihi ras manusia, bahkan kapal planet Yunmo pun, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kapal otomatis alam semesta itu, jadi kamu jangan pernah setuju dengan tawaran dari Nuolan San, karena di masa depan, kapal otomat itu akan menjadi kartu truf milikmu, ucap Babata. Mendengar penjelasan itu, Luo Feng pun mengangguk, lalu menghapus surat tersebut. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar panggilan masuk, yang berada dari Heruo dan Buleimu. Luo Feng, ada panggilan masuk yang berasal dari Heruo, dan Buleimu, ucap Babata. Segera sambungkan, ucap Luo Feng. Setelah panggilan tersambung, tampak wajah Heruo dan Buleimu yang terpampang jelas di layar besar yang mengambang di depannya. Luo Feng, maafkan saya telah memberikan nomor kontak jagat maya milikmu kepada Tuan Nuolan San, kata Heruo, dan dilanjutkan oleh Buleimu. Luo Feng, kami juga baru saja menerima panggilan untuk segera berangkat mengikuti ujian percobaan tentara bayaran alam semesta. Sampai jumpa saat kami kembali nanti, ucap Buleimu. Aku berharap kita bisa kembali hidup-hidup, lanjut Heruo sambil tersenyum. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, kalian berdua lakukanlah yang terbaik. Jika kalian dapat kembali hidup-hidup, maka aku akan melupakan
bahwa kalian pernah mengungkapkan nomor jagat mayaku pada Noulan San, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Heruo pun tertawa sembari berkata, "Oh ya Luo Feng, sebelumnya aku selalu melihat kalian bertiga hanya masuk dan berlatih di ruang virtual ladang pembantaian. Saranku, jika kamu punya waktu, periksalah tempat yang disebut arena pertempuran, karena tempat itu sedikit lebih berarti daripada ruang virtual ladang pembantaian," ucap Heruo, membuat Luo Feng sedikit tertegun dan berkata, "Baiklah, saya akan mencoba memeriksanya," sahut Luo Feng, namun dengan ekspresi wajah penasaran. Singkat waktu, setelah mendengar informasi dari Heruo tentang arena pertarungan, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir pun segera mencari informasi tentang tempat tersebut. Dan saat itu, mereka bertiga menemukan fakta, bahwa dibandingkan dengan ruang virtual lahan pembantaian, arena pertempuran yang dikatakan Heruo memang jauh lebih menarik dan menantang. Tampak saat itu, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, terlihat berdiri di konter depan aula besar, sembari melihat pada rekaman layar pengenalan ruang tersebut. Yang dimana arena pertempuran ini dibuat khusus untuk digunakan satu orang dalam satu waktu. Di dalamnya, seseorang dapat menentukan tingkat kekuatan dari lawannya, dan tentunya itu adalah metode pelatihan terbaik, karena orang yang mereka lawan adalah manusia nyata, bukan hanya simulasi virtual. Dan jumlah kredit yang dikonsumsi untuk menggunakan ruang pertempuran hanya 1/10 dari ruang virtual ladang pembantaian. Setelah mengetahui semua informasi tersebut, Luo Feng pun berpikir, bahwa saat ini dia berada di tingkat bintang level 1, dan jika berlatih di arena pertempuran, maka ia bisa memilih lawan dengan tingkatan kekuatan yang sama dengannya, namun dengan level yang berbeda. Lain halnya dengan ruang virtual ladang pembantaian, yang dimana di tempat tersebut, Luo Feng hanya bisa memilih lawan, yang tingkat kekuatan serta level yang sama dengannya, dan hanya merupakan sosok simulasi virtual. Tampak saat itu, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, yang saat itu duduk di sudut aula besar, sembari melihat ke arah layar yang mengambang di depan mereka, yang saat itu menampilkan banyak lawan, serta informasi kekuatan dari masing-masing orang yang bisa mereka hadapi. Adapun cara untuk menghadapi orang-orang tersebut, pertama-tama mereka harus mengirimkan permintaan dan mengundang lawan untuk bertempur. Di sela itu terdengar, Luo Feng bergumam, "Sekarang aku hanya bisa memilih seseorang lawan di tingkat bintang," gumam Luo Feng, sembari melihat ke papan peringkat, yang menampilkan informasi kekuatan dari masing-masing pejuang yang terpampang di layar yang berada di depan mereka. Saat itu tatapan Luo Feng terus menyapu, dan mengabaikan para pejuang tingkat bintang level 5, dan langsung melihat ke arah lawan, yang tingkatan kekuatannya berada di tingkat bintang level 6, 7, 8 dan 9, yang merupakan prajurit terkuat di tingkatan yang sama dengannya. Di sela itu Luo Feng bergumam, "Setelah berlatih sebulan penuh, kontrol kekuatanku telah mencapai lapisan kelima Soaring Shuttle. Dan karena ini adalah pertarungan pertamaku di arena pertempuran, maka sebaiknya aku memilih lawan di tingkat bintang level 7 saja," gumam Luo Feng, lalu mengirimkan permintaan pada pejuang yang ingin ia hadapi. Sama halnya dengan Dewa Petir dan Hong, yang juga ikut mengirimkan undangan pertempuran. Singkat waktu, setelah menunggu lama, undangan dari mereka bertiga ditolak mentah-mentah oleh para pejuang yang ingin mereka hadapi. Menyadari akan hal itu, Dewa Petir pun berkata, "Sial, aku memilih lawan di tingkat bintang level 6, dan dia malah mengabaikanku," ucap Dewa Petir sambil menatap tajam. "Iya, musuhku juga mengabaikanku," ucap Luo Feng, sembari bertanya pada Hong. "Kakak pertama, bagaimana dengan undanganmu?" tanya Luo Feng. Mendengar pertanyaan itu, Hong pun menggosok hidungnya, sembari berkata dengan sungguh-sungguh, "Sebelumnya aku telah memilih lawan di tingkat bintang level 9, tapi sepertinya permintaan pertempuranku langsung ditolak. Dan menurut laporan dari sistem, prajurit di tingkat bintang level 9 memiliki kekuatan untuk menetapkan batasan kekuatan lawan yang akan mereka hadapi, dan hanya pejuang tingkat bintang level 7 ke atas, yang dapat meminta pertempuran dengannya," ucap Hong menjelaskan. Mendengar ucapan Hong, Luo Feng dan Dewa Petir pun tampak geram, mengingat ini adalah pertama kalinya, mereka ingin bertarung dengan orang lain, namun mereka bertiga malah dipandang rendah, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita. Akhir kata,
Sampai jumpa di part selanjutnya.